pagi anak-anak terkasih, kembali kita akan belajar IPS kelas 7 materi permintaan dan penawaran. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa setiap manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memperoleh barang atau jasa. Tidak hanya itu, untuk memperoleh barang dan jasa, seseorang juga membutuhkan pengorbanan tertentu. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut menunjukkan adanya suatu permintaan. Apa itu permintaan? Kita akan bahas di sini. Permintaan kita akan bahas dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang itu sendiri. Harga barang akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan bertambah. Harga barang lain yang berkaitan. Banyak sedikitnya jumlah permintaan barang juga dipengaruhi oleh harga barang pengganti atau barang substitusi dan barang komplementer atau pelengkap. Jika harga barang pengganti turun, permintaan terhadap barang dan yang digantikan juga akan turun. Kondisi ini karena masyarakat akan beralih membeli barang pengganti. Sebaliknya, jika harga barang komplementer turun, permintaan barang yang dilengkapi juga akan naik. Yang ketiga itu tingkat pendapatan. Besar kecilnya tingkat pendapatan akan menentukan daya beli seseorang terhadap barang dan jasa. Semakin besar pendapatan rata-rata masyarakat, jumlah permintaan barang atau jasa meningkat juga. Sebaliknya, jika pendapatan menurun atau tidak memiliki pendapatan, jumlah permintaan barang dan jasa akan turun. Selera konsumen. Selera berkaitan dengan keinginan atau kesukaan seseorang terhadap suatu barang dan jasa. Faktor ini sangat mempengaruhi permintaan seseorang terhadap barang atau jasa. Jika sangat menyukai suatu barang, walaupun harganya mahal, seseorang tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, permintaan terhadap barang tersebut juga akan rendah. Ekspektasi atau perkiraan harga pada masa depan. Jumlah permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh prediksi harga barang tersebut pada masa mendatang. Jika harga barang diperkirakan naik, konsumen akan menambah permintaan terhadap barang tersebut sebelum mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika harga barang tersebut diperkirakan turun, konsumen akan mengurangi permintaan saat ini. Yang terakhir, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk di suatu negara akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Semakin banyak jumlah penduduk, kebutuhan penduduk juga akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah penduduk, jumlah barang dan jasa yang diminta juga akan meningkat. Hukum permintaan. Suatu barang atau jasa akan mengalami penurunan
maka jumlah permintaan barang dan jasa tersebut akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Atau bisa kita ilustrasikan demikian. Harga kita simbolkan dengan P dan permintaan kita simbolkan dengan QD atau quantity demand. Jika harga naik, maka QD-nya akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, QD-nya akan naik. Permintaan dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan kemampuan daya beli, permintaan dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan absolut, merupakan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Permintaan efektif merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Sedangkan permintaan potensial merupakan permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai kemampuan membeli tetapi belum dilaksanakan. Berdasarkan jumlah pembelinya, dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan oleh satu orang, sedangkan permintaan masyarakat merupakan permintaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Tabel permintaan merupakan daftar angka-angka yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Kita bisa perhatikan dari contoh tabel berikut ini yang merupakan tabel permintaan. Dari tabel permintaan kita akan buatkan kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kita bisa perhatikan dari gambar di sini, kurva permintaan itu akan selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Ini contohnya, pada saat harga $1, maka jumlah yang diminta 8, atau kita beri titik di sini, titik A. Sementara pada harga yang mengalami kenaikan menjadi $2, maka permintaannya akan turun ya, jadi 4. Kita simbolkan di sini pada titik B. Di pergerakan kurva permintaan di sini ya, dari titik A ke titik B, ini disebut dengan pergerakan kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri.
Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Faktor yang dimaksud antara lain pendapatan masyarakat, harga produk lain, selera konsumen, harapan dan jumlah pembeli. Ini kalau pergeseran bisa bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri, atau kita simbolkan di sini D2. Pada saat D2 berarti kurva mengalami pergeseran. Kita lanjutkan dengan penawaran. Supaya kalian lebih mudah memahami mengenai penawaran, berarti kita akan membahas penawaran itu dari sisi penjual atau produsen. Penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran kita simbolkan dengan QS atau quantity supply. Penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang itu sendiri. Tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jika harga barang atau jasa yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Tetapi jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan turun. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang diperlukan produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya produksi yang dikeluarkan produsen berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang atau jasa yang ditawarkan. Jika biaya produksi tinggi, produsen akan mengurangi proses produksi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksinya rendah, produsen akan menghasilkan barang dalam jumlah besar, sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi dapat menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Kegiatan produksi yang masih mengandalkan teknologi sederhana akan menghasilkan barang dengan kualitas rendah dan dalam jumlah terbatas. Sementara itu, kegiatan produksi yang menggunakan teknologi tinggi akan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi dan jumlah yang besar. Tingginya kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan akan mengakibatkan bertambahnya penawaran. Dengan demikian, semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam proses produksi menyebabkan penawaran barang atau jasa semakin meningkat. Harapan akan mendapatkan laba. Setiap produsen pasti memiliki harapan memperoleh keuntungan atau laba yang besar. Harapan tersebut mendorong produsen berlomba untuk meningkatkan produksi. Selain itu, produsen akan memperluas dan mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan besar. Kondisi inilah yang menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Yang berikutnya adalah pajak. Besarnya tarif pajak akan berpengaruh terhadap tingkat harga barang.
Jika tarif pajak naik, harga barang akan naik karena biaya produksi yang dikeluarkan produsen bertambah. Akibatnya, biaya produksi bertambah sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan semakin berkurang. Hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka barang yang ditawarkan pun akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam keadaan tetap selain faktor harga barang itu sendiri. Hukum penawaran kita simbolkan dengan demikian. Harga kita simbolkan dengan P, penawaran kita simbolkan dengan QS. Jika P naik, maka QS-nya akan naik. Sementara jika P turun, QS-nya akan turun. Ya, dalam hukum penawaran, hubungan antara P dan QS itu bersifat searah atau positif. Penawaran dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu penawaran individu. Penawaran individu merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang produsen atau penjual pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Yang kedua, penawaran kelompok atau pasar merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada waktu dan berbagai tingkat harga di pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah keseluruhan penawaran perseorangan di tempat tertentu. Tabel penawaran merupakan daftar angka-angka yang menunjukkan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dari tabel penawaran kita bisa buatkan kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kita bisa perhatikan dari gambar kurva penawaran di layar. Kurva penawaran itu selalu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Gerakan dan pergeseran sepanjang kurva penawaran. Gerakan sepanjang kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Jadi, jika harga naik, kurva bergerak ke atas, dan jika harga turun, kurva bergerak ke bawah. Sedangkan pergeseran kurva penawaran akan dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor lain selain harga, itu dapat menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Kita bisa perhatikan gambar di sini ya. Jika mengalami kenaikan harga, akan terjadi pergerakan ya, seperti
Berarti di sini titik A ya akan mengalami pergerakan ya ke titik C, atau di sini mengalami peningkatan penawaran jika harga $1 yang ditawarkan 1, sementara ketika mengalami kenaikan harganya menjadi $3, maka penawarannya akan meningkat menjadi 5. Pada kondisi ini berarti kurva mengalami pergerakan. Sementara kalau pergeseran bisa bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan, dan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tadi. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.